Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuanita Amalia Haryanto, salah satu dosen program studi farmasi dari Universitas Samratulangi. Latar belakang pendidikan saya yaitu sarjana dan magister fisika dengan bidang keahlian fisika material. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan mata kuliah fisika dasar yang merupakan mata kuliah wajib fakultas dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah fisika dasar diampu oleh 2 dosen dalam tim teaching, yang mana mempelajari tentang pendahuluan yang meliputi besaran, satuan, dan vektor. Kemudian di dalam mekanika kita mempelajari kinematika, dinamika, konsep energi, gravitasi, statika, dan dinamika fluida. Di dalam gelombang, kita mempelajari gelombang mekanik dan suara dan bunyi. Di dalam termodinamika, kita mempelajari hubungan kalor dan perubahan temperatur, aliran dan perpindahan kalor, kemudian teori kinetik gas, serta hukum-hukum termodinamika. Kemudian kita ke materi listrik dan magnet. Di dalam listrik dan magnet, kita mempelajari listrik statis, arus listrik, dan induksi magnet. Di dalam optik kita mempelajari optik geometri, interferensi, dan difraksi. Materi yang terakhir adalah fisika modern. Di dalam fisika modern kita mempelajari relativitas dan pengantar fisika kuantum. Setelah mendapatkan mata kuliah fisika dasar ini, mahasiswa diharapkan menguasai konsep dasar fisika dan penerapannya dalam sains biologi, kimia, farmasi, kaitannya dengan matematika dan sistem informasi, serta pemakaiannya dalam kehidupan sehari-hari di era industri 4.0. Adapun subcapaian pembelajaran mata kuliah fisika dasar meliputi mahasiswa mampu menjelaskan penerapan konsep besaran, satuan, dan vektor. Mahasiswa mampu menerapkan konsep dan prinsip mekanika dalam problem solving sederhana. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dan menguraikan prinsip-prinsip dasar gelombang serta mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Mahasiswa mampu menjelaskan hukum-hukum termodinamika serta aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Mahasiswa mampu menjelaskan prinsip dasar listrik magnet dalam aplikasi teknologi terkini. Mahasiswa mampu menguraikan prinsip-prinsip dasar optik dalam problem solving sederhana. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu menjelaskan perkembangan teknologi fisika modern dan keterkaitannya dengan bidang ilmu lainnya. Metode pembelajaran dalam mata kuliah ini diantaranya small group discussion, case study, dan mini lecture yang merupakan pengantar atau penguatan dari dosen. Teknik penilaian yang diberikan terbagi menjadi 5 komponen yang meliputi tugas struktur dengan komposisi 30%, penilaian harian atau kuis sebesar 20%, evaluasi tengah semester dan evaluasi akhir semester sebesar 30% dengan komposisi masing-masing sebesar 15%, serta keaktifan sebesar 20%. Pada cuplikan video pembelajaran kali ini, saya menggunakan prinsip DIA, Deliver, Interaction, and Assessment, dengan metode problem-based learning, di mana pada awal perkuliahan, dosen memberikan pengantar, kemudian mahasiswa diberikan permasalahan atau fenomena dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan materi yang disampaikan. Lalu mahasiswa berdiskusi secara berkelompok untuk mengidentifikasi fenomena yang terjadi, serta mahasiswa mempresentasikan dalam hasil diskusinya. Selanjutnya, dosen memberikan penguatan materi. Dan di akhir perkuliahan akan diberikan latihan soal dan kuis. Tugas terstruktur berupa ringkasan dan latihan soal sebagai bentuk penguatan mahasiswa mengenai materi yang diterima. Pembelajaran aktif yang melibatkan interaksi dosen dengan mahasiswa terjadi saat pengantar dan penguatan materi oleh dosen, serta diskusi kelompok yang dijalankan oleh mahasiswa, sehingga dosen dapat mengeksplorasi kemampuan mahasiswa. Berikut adalah cuplikan video pembelajarannya. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik. Ada yang tidak hadir di kelas hari ini?
Ada satu orang ya. Oke, nanti PJ untuk mencatat ya siapa yang tidak hadir. Nah, sebelum kita mengawali perkuliahan kita hari ini, marilah kita buka dengan doa, dan doa akan dipimpin oleh Ethan. Silakan Pak Ethan untuk memimpin doa. Oke, baik, terima kasih Ethan. Nah, untuk teman-teman mahasiswa sekalian, ya sebelum kita masuk ke materi kita pada siang hari ini, Enci ingin mengingatkan bahwasanya sebelum kelas berakhir, silahkan kalian untuk mengisi kode presensi yang ada di Inspire. Ya, untuk kodenya sudah Enci berikan ke Shalomita selaku PJ. Jadi sebelum kelas berakhir, silahkan mengisi absensi. Oke, nah hari ini kita akan membahas tentang gelombang, ya. Nah, sebelum kita membahas materi tentang gelombang, Enci mau mereview dulu, ya, pertemuan minggu lalu. Kira-kira ada yang masih ingat minggu lalu kita membahas apa? Oke, Rafael, silahkan. Baik, terima kasih. Untuk pembelajaran kuliah pada saat lalu, kita belajar mengenai fluida. Nah, fluida itu apa? Fluida itu merupakan suatu yang dapat mengalir sehingga sering disebut dengan saja, yang dimana terbagi juga dalam dua pembagi, yaitu yang pertama adalah fluida statis, yang kedua juga ada fluida dinamik. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kita kemarin membahas mengenai massa jenis, yang dimana massa jenis ini adalah suatu sifat penting dan juga merupakan rasio massa terhadap volume yang dinamakan. Oke, itu sekilas ya review tentang materi kita minggu lalu. Enci harap yang lain masih ingat ya. Oke, nah kita masuk ke materi kita pada siang hari ini, yaitu tentang gelombang. Nah, harapannya ketika kalian sudah menerima atau kita sudah berdiskusi terkait materi gelombang ini, harapannya mahasiswa itu mampu menjelaskan konsep dan menguraikan prinsip-prinsip dasar gelombang serta implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Itu adalah capaian pembelajaran mata kuliah kita pada siang hari ini. Kita masuk ke submateri yang akan kita bahas, ya. Ada beberapa submateri yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu tentang pendahuluan gelombang, besaran-besaran gelombang, kemudian ada fungsi dari gelombang, kemudian ada superposisi gelombang, ya, di mana fenomena ini disebut fenomena interferensi gelombang. Ada pula juga kita akan membahas gelombang bunyi, intensitas, kemudian ada standing sound wave, dan yang terakhir adalah Doppler effect. Ya, itu adalah materi kita pada siang hari ini. Nah, sebelumnya kita masuk ke gelombang. Ya, ketika Enci menyampaikan tentang gelombang, kira-kira apa yang terbesit di benak kalian? Apa yang kalian ketahui tentang gelombang? Getaran, frekuensi, osilasi, ada lagi? Apa? Angel? Gelombang yang merambat. Oke, semua yang disampaikan itu benar ya. Jadi itu yang akan kita pelajari, yang akan kita diskusikan terkait dengan materi gelombang. Jadi gelombang itu dapat terjadi ketika suatu sistem mengalami gangguan di sekitar titik setimbangnya. Dan gangguan tersebut itu berpindah atau merambat dari satu titik ke titik yang lainnya. Nah, dari pernyataan ini kita bisa lihat bahwasannya ada dua syarat terjadinya gelombang. Ya, apa saja? Yang pertama, osilasi atau getaran. Yang kedua, oke, perambatan pola. Nah, perambatan pola ini contohnya ketika kita bermain di pantai, ya. Kemudian kita melihat ombak dari kejauhan, ya. Ombak itu menghampiri kita. Itu adalah salah satu contoh dari perambatan pola. Bisa dipahami ya sampai sini? Bisa. Oke, kita lanjutkan. Nah, kemudian kita masuk pada gelombang mekanik. Ya, gelombang mekanik ini, ya, secara konsep jadi sebenarnya gelombang berdasarkan medium perambatannya itu dibagi menjadi dua, yaitu gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Yang saat ini kita bahas adalah gelombang mekanik. Ya, gelombang mekanik itu syaratnya adalah harus ada medium. Ya kan, harus ada medium. Nah, berdasarkan arah getarnya, gelombang mekanik ini dibagi menjadi dua. Ya, yang paling atas, ya, gambar yang paling atas itu ada gelombang apa? Longitudinal. Betul sekali, gelombang longitudinal, dan yang bawah adalah gelombang transversal. Nah, gelombang longitudinal ini gelombang yang seperti apa?
searah. Iya, kata kuncinya adalah searah. Gelombang longitudinal adalah yang arah osilasinya dengan arah getarnya atau arah rambatnya itu searah. Contohnya ketika Enci berbicara di hadapan kalian, Enci mengeluarkan suara dari pita suara Enci dan diterima oleh kalian. Itu adalah salah satu contoh gelombang longitudinal. Oke, kemudian kita masuk ke yang kedua, gelombang transversal. Apa kata kuncinya kalau kita membicarakan tentang gelombang transversal? Tegak lurus, ya. Arah osilasinya tegak lurus dengan arah rambatnya. Contohnya, kalau kalian melihat di rumah sakit, ya ada EKG, ya, itu untuk mendeteksi detak jantung dan lain sebagainya. Nah, itu akan muncul bentuk gelombang sinusoidal dan itu termasuk dalam contoh gelombang transversal. Oke. Nah, kemudian kita masuk ke dalam besaran atau properties of wave, ya, sifat dari gelombang. Apa saja kira-kira yang akan kita temui ketika kita mempelajari gelombang? Yang pertama adalah amplitudo, ya, dengan simbolnya A. Ya, amplitudo ini adalah simpangan terjauh dari titik setimbang. Ya, itu yang dikatakan amplitudo. Persamaannya, ya, ini untuk persamaan gelombang, ya. Persamaan gelombangnya adalah Y sama dengan A sin omega T plus KX. Di mana Y ini menentukan posisi gelombang, ya. Y dalam fungsi X dan T, ya. A-nya itu mendeskripsikan tentang amplitudo, omega T-nya itu menjelaskan frekuensi dari gelombang, dan KX menunjukkan muka gelombang. Nah, kalau kita bicara tentang amplitudo, tentunya kita akan menemukan besaran lainnya yang berupa kecepatan osilasi. Nah, kalau kita review untuk pertemuan dulu waktu kita belajar kinematika, ya, kita akan menemukan persamaan kecepatan yang mana kecepatan itu diturunkan dari fungsi perpindahan. Masih ingat, ya? Jadi ada persamaan V sama dengan dx per, ya, bisa itu atau dt, ya, dx per dt, ya, sama dengan kecepatan osilasi ini. Kalau kita punya persamaan untuk posisi gelombang asin omega t plus kx, maka persamaan untuk kecepatannya adalah turunan pertama dari posisi fungsi gelombang, sehingga kita akan memperoleh persamaannya jadi d dalam kurung asin omega T plus KX diturunkan terhadap dt, begini, ya. Nah, ini harusnya masih ingat, ya, pelajaran tentang matematika turunan pertama bagaimana cara menurunkan A, kan diturunkan terhadap T, maka yang bisa diturunkan hanya omeganya saja. Omega keluar, A omega, turunan dari sin adalah cos. Pintar. Cos, ya, cos omega T plus KE. Nah, ini adalah fungsi kecepatan osilasi, ya. Jadi silakan ingat-ingat untuk satuannya. Kalau satuan kecepatan apa? Meter per second. Betul sekali, ya, meter per second. Kemudian besaran selanjutnya adalah panjang gelombang atau yang disimbolkan dengan lambda, ya. Panjang gelombang adalah lambda. Nah, panjang gelombang ini merepresentasikan panjang untuk satu gelombang, ya, panjang untuk satu gelombang. Kita bisa mengidentifikasi dari gelombang transversal maupun longitudinal. Kalau dari gelombang transversal, untuk menyatakan satu panjang gelombang itu terdiri dari, betul sekali Haliza, bukit dan lembah. Sementara untuk gelombang longitudinal, satu renggangan, satu rapatan. Kalau semisal Enci punya panjang gelombangnya satu rapatan, satu renggangan, kemudian ditambah lagi satu rapatan, kira-kira berapa panjang gelombang, ya? 1,5. Oke, paham, ya, sampai sini? Ada yang mau ditanyakan? Belum, ya? Oke, kita lanjutkan. Nah, ini adalah besaran gelombang selanjutnya, yaitu frekuensi dan periode. Kemudian ada cepat rambat. Untuk frekuensi sendiri, yaitu banyaknya gelombang yang terbentuk dalam 1 detik atau 1 waktu. Kemudian untuk periode, waktu yang diperlukan untuk 1 gelombang. Nah, kalau kita lihat nih dari persamaannya, frekuensi itu F sama dengan N per T, ya. Kalau periode sama dengan T besar sama dengan T per N. Mirip, ya.
Berarti kita bisa mengkorelasikan antara frekuensi dengan periode. Kira-kira apa ya hubungan antara frekuensi dan periode? Kalau F adalah F sama dengan N per T, sementara T adalah T per N. Nah, berarti korelasi dari dua besaran ini kalau dilihat dari persamaan adalah F sama dengan 1 per T atau P sama dengan 1 per F. Ya, itu adalah korelasi dari kedua besaran tadi. Kemudian yang terakhir adalah cepat rambat. Nah, apa bedanya cepat rambat dengan kecepatan osilasi tadi? Sama-sama kecepatan ya, sama-sama kecepatan tapi dia berbeda. Kalau kecepatan osilasi itu adalah kecepatan naik turunnya gelombang. Kalau kita jadikan contoh gelombang transversal, maka naik turunnya amplitudo pada gelombang transversal itu adalah kecepatan osilasi. Sementara untuk cepat rambat adalah kecepatan gelombang berpindah dari satu pola ke pola yang lain. Ya, atau dari satu siklus gelombang ke satu siklus gelombang yang lainnya. Untuk persamaannya, karena cepat rambat gelombang V sama dengan lambda per T, maka bisa dituliskan juga karena periode itu 1 per F ya, atau F itu sama dengan 1 per T, maka korelasinya kalau kita menuliskan nilai V sama dengan lambda per T, iya, atau dikali frekuensi. Nah, kita masuk ke dalam kasusnya. Ini masih berhubungan dengan gelombang bunyi. Jadi Enci akan memberikan ya satu video. Nanti silahkan kalian menganalisis apa yang terjadi di video ini, ya, ada fenomena apa, kemudian kaitkan fenomena tersebut dengan materi yang kita bahas, ya. Video ini adalah fenomena gelombang pada kehidupan sehari-hari. Kita lihat dulu ya bersama-sama. Oke, ini adalah fenomena yang pertama ya. Oke, tadi adalah fenomena yang kedua. Jadi di video ini ada dua fenomena, di mana yang pertama, ya, ada orang di pinggir jalan kemudian mendengarkan sirine ambulan, ya, yang datang mendekati dia kemudian meninggalkan. Fenomena yang kedua adalah pada saat ambulans itu berhenti, namun pendengar atau orangnya justru meninggalkan ambulans. Nah, silahkan kalian berdiskusi, mungkin satu baris begitu ya, berdiskusi kira-kira fenomena apa yang ada di video ini, kemudian apa yang membuat suara sirine bisa lebih pelan ketika ambulan menjauhi pejalan kaki, dan yang ketiga, apa yang mempengaruhi keras dan lemahnya ambulan jika pendengar menjauhi ambulan, dan bagaimana suara sirinenya. Tuh, silakan kalian berdiskusi. Jadi meningkatkan frekuensi dan gelombang merekam sehingga dari frekuensi tak kurang dari ada suara. Saya? Oke. Apakah sudah selesai berdiskusinya? Sudah. Kira-kira ada yang bisa atau mau mempresentasikan hasil diskusinya di depan? Ada yang mau mencoba? Oke, Kamila, silakan Kamila. Menurut kami ini termasuk dalam fenomena efek Doppler, di mana efek Doppler itu peristiwa yang terjadi ketika perubahan frekuensi pada saat ketika sumber bunyinya yang bergerak atau
pernapasan yang bergerak. Seperti tadi tuh dijelaskan bahwa yang pertama itu si sirine tadi kan pertama dengan sumber bunyinya ke pengamatnya, tapi terus dia berjalan menjauhinya. Terus jadi ada perubahan frekuensi yang didengar oleh si pengamat. Yang kedua si pengamat yang menjauhi sumber bunyinya. Jadi ada perubahan frekuensi yang terjadi di sini. Oke, terima kasih ya Kamila. Nah, sudah jelas ya apa yang dijelaskan oleh Kamila. Nah, sekarang kita waktunya membahas terkait dengan efek Doppler. Jadi fenomena tadi merupakan fenomena dari efek Doppler. Seperti yang dijelaskan oleh Kamila tadi, ya sudah bagus kelompok Kamila menjelaskannya. Efek Doppler adalah suatu kejadian di mana frekuensi gelombang dari suatu sumber yang diterima oleh detektor mengalami perubahan akibat perubahan posisi atau pergerakan relatif detektor terhadap sumber bunyi. Nah, contohnya tadi seperti yang dijelaskan oleh Kamila. Nah, ini adalah persamaan ya untuk efek Doppler. Cuman yang perlu kita pahami, kapan kita itu menggunakan nilai positif dan negatifnya untuk masing-masing pendengar maupun sumber bunyi. Ya, jadi kalau dulu Enci itu cara menghafalnya sumber bunyi ini Enci umpamakan Siti seorang wanita, sementara pendengarnya itu Enci umpamakan sebagai Pujo seorang laki-laki. Kira-kira ketika Siti diminta untuk mendekati Pujo, mau tidak? Nggak mau kan? Cewek begitu loh mendekati cowok, sorry ya, nggak mau. Makanya ketika sumber bunyi mendekati pendengar, dia bernilai negatif. Tapi beda, kalau laki-laki disuruh mendekati, ada cewek cantik, siapa yang deketin? Nah, tuh pasti kan mau dia, ya, apalagi ceweknya cantik. Dia akan segera mendekati cewek itu. Jadi ketika pendengar mendekati sumber bunyi, maka bernilai V-nya positif, VP-nya positif, dan begitu pula sebaliknya. Bisa dipahami ya ini? Bisa. Oke. Nah, ini kita sudah sampai di materi terakhir kita, yaitu latihan soal. Ya, jadi Enci ada satu soal. Silahkan dikerjakan. Siapa yang bisa boleh maju ke depan. Ya, nanti kita akan bahas bersama. Oke. Oke, ada yang mau mengerjakan ke depan? PJ? Belum? Haliza? Kamila? Oke, silahkan. Iya. Iya, VP itu apa VP? Betul, VP kecepatan pendengar, kalau VS kecepatan sumber bunyi. Ya, tadi sedikit terbalik ya. Jadi SP-nya adalah 650. Oke. Oke, terima kasih Kamila. Oke, sudah paham ya cara menghitungnya? Oke. Yang terakhir ya, kita akan kuis ya. Oh, iya, persen. Gitu. Warna ini oke. Oke.
Kita lihat yang pertama, ya, Haliza ya, yang pertama Haliza, kemudian siapa lagi? Angel, dan yang ketiga? Oke, ya, jadi nanti nilai dari kuis akan dimasukkan sebagai tambahan nilai tugas, ya. Kemudian jangan lupa memasukkan tugasnya berupa rangkuman, ya, rangkuman perkuliahan kita hari ini dan latihan soal yang ada di e-learning, ya. Jadi nanti silakan mengakses latihan soal yang ada di e-learning dan nanti dikumpulkan sesuai deadline yang sudah Enci berikan di e-learning, begitu. Nah, itulah tadi yang kita pelajari terkait dengan gelombang. Kira-kira ada yang bisa menyimpulkan apa yang kita pelajari hari ini? Haliza? Nggak ada. Rafael? Oke, silakan Rafael. Baik, jadi kesimpulan yang perkuliahan pada siang hari ini yaitu yang pertama kita pelajari mengenai gelombang. Nah, gelombang ini apa? Gelombang ini adalah Oke, baik ya, Rafael sudah menjelaskan dengan baik kesimpulan apa saja materi yang sudah kita bahas pada hari ini. Terima kasih karena di kelas hari ini kalian sangat antusias. Semoga apa yang Enci sampaikan tadi bisa bermanfaat untuk kalian dan kita ketemu lagi minggu depan ya. Oke, selamat siang semuanya. selamat siang. Demikianlah video pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran. Sekian dan terima kasih.